Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bertemu lagi di channel Ilmu Tajwid. Kali ini kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran yang keempat ya. Ini kita sudah masuk ke surat Al-Baqarah. Nanti akan mulai ayat 1 sampai 3 saja. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 nanti yang akan kita bahas. Sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cukup 3 ayat ya. Yang pertama pada ayat Alif Lam Mim, ini juga disebut sebagai fawatihus suwar atau huruf-huruf yang membuka di awal surat. Tidak semua ya, tidak semua ada fawatihus suwar seperti ini. Tapi juga tidak sedikit ya yang surat-suratnya itu di awal surat ada semacam huruf hijaiyah seperti ini. Mohon maaf ini agak serak-serak ya. Pada kata ayat Alif Lam Mim ini, kalau ini kan ada 3 huruf ya, ada alif, lam, kemudian mim ya. Nah khusus pada alif itu cara bacanya dieja ya, jadi tidak boleh diharokati atau alam mim gitu nggak boleh ya, atau kasroh atau domah ya, harus dieja yaitu alif ya. Kok bisa dieja, kenapa? Ya ini memang Nabi dulu mengajarkannya seperti itu ya. Jadi kita kalau Quran itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi pada saat itu ya. Yang kedua adalah lam ya. Jadi ada alif, ada lam, kemudian ini harus dibaca 6 harokat. Ini wajib ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya, wajib 6 harokat. Jadi bacanya alif lam ya, 6 harokat, kira-kira 6 harokat. Kemudian mim juga sama ya, ini harus dibaca 6 harokat. Dalam ilmu tajwid ini disebut sebagai mad lazim musaqol harfi ya. Dinamakan mad lazim musaqol harfi karena mad lazim itu berarti mad yang wajib dibaca panjang ya. Dia harus luzum ya, sifatnya luzum, lazim, wajib dibaca panjang, dan panjangnya itu harus 6 harokat atau juga bisa disebut 3 alif ya. Nah sedangkan kata musaqol ini ya, mutsaqol ya, mutsaqol ini dikarenakan ada bacaan idgham di sini ya. Jadi mim sukun bertemu dengan mim, ini disebut sebagai idgham mimi atau juga disebut sebagai idgham misli ya. Dan harus berdengung ya. Jadi lam mim. Jadi setelah baca lam itu harus dibaca dengung ya, tidak boleh lam mim gitu, nggak boleh, karena itu nanti namanya tidak diidghamkan ya, justru malah nanti ditahqiq dan ini nggak boleh. Nah disebut musaqol harfi ya karena harfi apa itu terdiri dari huruf-huruf ya, alif, lam, dan mim ya.
Kadang-kadang ini juga disebut sebagai dibalik ya. Jadi ada yang menyebut mad lazim harfi musaqqal ya, ada yang menyebut mad lazim musaqqal harfi. Ini sama saja. Biasanya dalam ilmu tajwid itu yang dibaca 6 harokat itu hanya ada berapa huruf ini? 3, 8 ya. Biasanya disingkat nakoso ansalukum ya. Nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, dan kemudian terakhir mim. Jadi huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah 8 itu kalau dia berada di awal surat nanti bacanya harus panjang dan itu 6 harokat ya. Jadi sekali lagi lam mim ini yang paling sering harus diperhatikan adalah idgham mislinya itu ya, idgham miminya, bahwa di antara lam dan mim itu ada bacaan idgham mimi ya, dan itu harus dibaca dengung, kita nggak boleh membaca tahqiq. Sekali lagi saya ulangi ya, alif lam mim. Selanjutnya yaitu ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat kedua ini ada namanya itu ya, titik 3 ada 2. Ini disebut sebagai waqaf mu'anaqah. Apa itu waqaf mu'anaqah? Waqaf mu'anaqah itu kita harus berhenti pada salah satu tanda titik saja. Kalau kita nggak berhenti di titik pertama, ya harus kita berhenti atau waqaf pada titik kedua. Misalkan kalau kita waqaf di titik pertama, berarti dzalikal kitabu la raib. Ya. Ini harus berhenti. Kalau kita berhenti di titik 3 yang pertama, berarti kita harus melanjutkan di titik kedua. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita berhenti pada kata roib, berarti ada mad lain ya, atau mad lin atau mad lain. Kadang-kadang ada yang baca seperti itu ya. Kenapa? Karena ada ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf dan dibaca waqaf. Ini hukumnya sama ya, artinya panjangnya sama dengan mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, dan boleh 6 harokat. Jadi saya ulangi coba. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini betul kita kalau baca seperti itu waqaf di titik 3 yang pertama, nanti akan harus wasol di titik kedua ya. Kita juga bisa membacanya waqaf di titik kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, waqaf, kemudian hudal lil muttaqin. Kalau kita waqaf pada kata fi berarti harus panjang karena ini adalah mad arid lis sukun ya. Panjangnya boleh 2, boleh 4, dan maksimal 6 harokat. Nah, yang tidak boleh itu kita mewasolkan sampai di ujung ayat ya. Misalkan bacanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini jelas tidak boleh ya, karena ini kalau kita mewasolkan tanpa berhenti pada titik 3 mu'anaqah itu nanti akan mengindikasikan makna yang berbeda ya, berbeda dari yang dimaksud oleh Al-Quran. Ini mungkin akan menjadi pembahasan yang agak panjang kalau kita bahas tentang waqaf itu ya. Insyaallah mungkin di video yang lain akan dibahas tentang pengaruh-pengaruh waqaf dalam
menentukan atau menafsirkan ayat ya. Jadi ini nggak boleh. Yang kedua adalah kata hudal lil muttaqin ya. Hudal lil muttaqin ini harus dibaca idgham bila gunnah atau juga sering disebut sebagai idgham kamil ya. Kalau membacanya berarti memang tidak boleh gunnah ya. Hudal lil muttaqin. Gak boleh kita membacanya hudal lil muttaqin, itu namanya dengan gunnah nanti ya. Artinya tanwin pada lafal hudan itu diidghamkan, dimasukkan kepada lam. Jadi seolah-olah gak ada tanwinnya, tapi lamnya bertasdid ya. Yang ayat ketiga yaitu, saya baca dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini diperhatikan lafal as-sholata ya. As-sholata ada wawunya ya. Padahal tidak dibaca wawu ya, artinya wawunya tidak dibaca. Nah ini tetap nanti harus dibaca panjang sesuai cara bacanya, yaitu as-sholata ya, bukan as-sholawata ya. Ini salah satu karakteristik Rasul Utsmani. Mungkin pembahasan ini akan agak panjang kalau dibahas di sini ya. Mungkin insyaallah di video berikutnya bagaimana pengaruh atau bagaimana ciri-ciri Rasul Utsmani dalam penulisan Al-Quran ya. Kata wa mimma ini harus gunnah ya, wa mimma gitu. Gunnahnya kadarnya kira-kira ya kadar 3 harokat ya, atau sering pakai ketukan ya dulu. Wa mimma rozaqnahum, ya ini qalqalah ya, rozaqnahum yunfiqun. Kata yunfiqun ini non sukun bertemu dengan fa, ini namanya bacaan ikhfa, harus dibaca samar ya, bukan yunfikun, bukan yunfikun, tapi ikhfa ya, yunfikun. Jadi ketika baca yunnya itu sudah di bibir itu sudah menyamarkan huruf fa ya. Lafal kun ini adalah mad arid lis sukun ya. Jadi bacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, maksimal 6 harokat. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 1-3. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan silahkan mohon untuk dikoreksi. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.